Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'd. Sekarang kita akan bismillah memasuki tafsiran yang ada di dalam surat Al-Bayyinah ini. Untuk biasanya itu saya ambil tafsiran, faidah-faidah tafsiriyah. Itu kalau tidak saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, ya dari tafsir ini nih. Tafsir Syekh As-Sa'di dengan judul Taysirul Karimir Rahman. Jadi kalau ada yang mau merujuk, bisa rujuk ke kitab ini, ya. Kalau enggak ke Tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita ambil dari Taysirul Karimir Rahman karya Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Monggo ayat pertama ada yang membaca dan menerjemahkan, silakan. Ayat pertama. Ya, ada kan saya ada yang aku baca. Ya, silakan baca. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaddina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, artinya silakan. Orang-orang kafir dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang. Ahli kitab berpecah belah menghadapi Muhammad sallallahu. Bukan. Sebelumnya itu berapa? Karena bukan? Ini orang-orang kafir yang jalan. Itu ayat 1. Iya. Oh iya udah coba. Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Oke. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir min ahlil kitab. Orang-orang kafir ini kan enggak cuma satu jenis ya. Ini sama Allah SWT itu dijelaskan. Siapa sih orang-orang kafir tersebut? Masih dalam satu ayat ditafsirkan oleh Allah SWT min ahlil kitab, dari kalangan ahlu kitab, yaitu orang-orang yang diturunkan kitab kepadanya. Wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari golongan orang-orang musyrik. Jadi di sini Allah SWT menjelaskan bahwasanya orang-orang kafir itu ada yang mereka berasal dari golongan ahlu kitab. Siapa keluar ahlu kitab? Al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan juga ada dari kalangan orang-orang musyrikin. Siapa mereka? Para penyembah berhala, penyembah api, penyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah yang perlu kita pahami dalam menafsirkan Al-Qur'an. Di dalam ilmu usul tafsir, yang namanya menafsirkan Al-Quran itu ada etikanya, ada caranya. Jadi nggak bisa kita menafsirkan Quran sembarangan. Terus gimana menafsirkan Al-Quran? Pertama, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ini level tertinggi dalam tafsir. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, dan itu banyak konteksnya. Contoh di dalam surat At-Tariq gimana bunyinya? Was-sama'i wat-tariq wa ma adra kama tariq. Wa ma adra kama tariq. Kamu tahu nggak tariq itu apa? An-najmu as-sakib. Itu tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Terus contoh berikutnya di sini nih. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir. Siapa sih orang-orang kafir? Min ahlil kitab. Dari kalangan orang ahli kitab. Wal musyrikin. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini etika dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Al-Quran. Ini ada satu karya yang bagus dalam masalah tafsir, di mana Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, kalau mau mencari itu ada kitab judulnya Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Jadi penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Itu karya Syekh As-Sinkiti rahimahullahu ta'ala. Yang kedua,
menafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Sebentar, pertanyaannya, kenapa kok Al-Quran pertama harus ditafsirkan dengan Al-Quran? Karena yang paling tahu maksud dari apa yang diomongkan, siapa yang paling tahu? Ya orang yang ngomong. Ini yang berbicara tentang Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling paham dengan apa yang dimau dengan dari apa yang diucapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka level tertinggi dalam tafsiran adalah Al-Quran ditafsir dengan Al-Quran, ayat dengan ayat yang lain. Baru yang kedua, kalau tidak ada Al-Quran dengan hadis. Al-Quran dengan hadis. Contohnya apa? Banyak. Kayak perintah sholat, kayak perintah zakat, wudhu, dan yang lainnya itu. Itu kan kalau di Al-Quran secara global aja. Wa aqimus sholah, dan tegakkanlah sholat. Gimana cara menegakkan sholat? Tentang waktu-waktu sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu wajib bagi orang-orang yang beriman dengan waktu yang ditentukan. Di mana waktu-waktunya? Ada di hadis Jibril ketika Nabi selesai Mi'raj. Dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Terus tata cara wudhu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apakah seperti itu saja wudhunya seperti di Al-Quran? Masih banyak tambahannya. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Hadis. Kenapa ditafsirkan dengan hadis? Karena yang paling tahu dengan apa yang dimaksud dalam Al-Quran setelah Allah SWT, yang paling tahu siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Al-Quran nggak ada tafsirannya, di hadis Nabi nggak ada, gimana? Hah? Apa? Sahabat dulu. Aqwalus sahabah. Perkataan para sahabat. Nah, perkataan para sahabat. Karena sahabat adalah mereka yang berguru langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga yang paling tahu setelah Allah dan Rasulullah tentang Al-Quran adalah para sahabat. Radhiyallahu anhum. Kalau di Al-Quran tidak ada tafsirannya, di hadis nggak nemu juga, di sahabat kok ya nggak ada, gimana? Apa? Kias. Belum. Apa? Ke bahasa Arab, makna bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tapi ini bahasa, kita bicara bahasa juga dilihat dulu, nggak langsung ke makna bahasa secara harfiah, tapi makna bahasa secara syariat, makna bahasa di dalam syariat, istilah syariat. Kalau dalam istilah syariat nggak masuk juga, baru istilah bahasa. Kayak contoh misalkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Bersolat. Solawat itu kan jamak dari solat. Allah dan malaikat solat kepada Nabi. Gimana ceritanya solat? Ini kalau kita tafsirkan dengan makna istilah syariat, Allah dan malaikat sholat kepada Nabi. Sholat. Masuk nggak? Masuk nggak? Nggak masuk. Maka ini, oke, jazakallahu. Maka dari itu kita bawa ke makna yang lain dari sholat itu. Sholat yang dimaksud di sini apa? Allah dan malaikat sholat kepada Nabi. Apa maknanya? Maknanya adalah sana'uhu indal mala'il a'la. Allah memujinya di hadapan penduduk langit. Itu sholatnya Allah. Ada lagi masih bicara sholat. Ya, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ketika perintah zakat itu, ya, perintah zakat itu Nabi diberikan oleh Allah SWT bagi orang-orang yang membayarkan zakat, sholatlah kepada mereka. Karena sholatnya engkau wahai Nabi itu merupakan ketenangan bagi mereka. Nabi sholat kepada orang. Apa makna sholat di sini? Mendoakan. Karena sholat itu secara bahasa maknanya apa? Doa.
Nah, ini urut-urutan dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi nggak sekarpe dewe, ada levelannya, ada tata caranya. Yang pertama, paling tinggi, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara hadis, maka pastikan level hadis itu apa? Sahih. Yang ketiga, Al-Quran dengan kalam sahabat, aqwalus sahabat. Yang terakhir, Al-Quran dengan bahasa Arab. Oke. Nah, ini lam yakunil ladzina kafaru, orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasara, wal musyrikina, dan orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, munfakkina. Mereka tidak akan berhenti, senantiasa berada pada apa? Kekufuran dan kesesatan mereka. Mereka itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, itu akan senantiasa tetap berada di atas kekafiran, kesesatan mereka. Kapan selesainya? Kapan selesainya? Itu di situ ada tuh. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, apa itu bukti yang nyata? Ada orang bertanya-tanya. Ini tafsiran yang pertama. Al-Quran dengan Al-Quran. Ada di ayat berikutnya. Siapa itu atau apa itu bukti yang nyata? Dibaca. Rasul. Artinya aja boleh. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Oke. Inilah yang dimaksud bukti yang nyata, yaitu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang membaca lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Ini Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Oke. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bicara Nabi kita Muhammad SAW, perihal diutusnya beliau di akhir zaman, itu sudah termaktub di dalam kitab-kitab terdahulu. Orang-orang Nasrani itu tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu. Bahwasanya akan datang Nabi di akhir zaman. Penutup para Nabi. Pungkasannya para Nabi. Yang harus diikuti siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka tahu. Pernah dengar ceritakan Nabi ketika hijrah ke Madinah, di Madinah ada orang Yahudi. Mereka itu aslinya bukan di Madinah tempatnya. Mereka di mana tempatnya? Orang-orang Yahudi itu nggak punya tempat. Ya, orang-orang Yahudi itu nggak punya tanah, nggak punya tempat. Mereka itu yatihuna fil ard. Iya, gara-gara dulu dijanjiin di tanah yang di Palestina itu mereka nggak mau kan. Akhirnya sama Allah ya udah dikasih nggak mau kan, ngelunjak banget tuh. Nah, mereka ke Madinah ada tujuannya nggak? Ada nggak? Apa tujuannya? Menunggu Nabi terakhir. Karena mereka itu menantikan Nabi terakhir. Siapa? Mereka belum tahu ya yang datang itu Nabi Muhammad. Intinya memang Allah menjanjikan ada Nabi terakhir yang akan Allah utus. Nah, mereka itu tahu persis nabinya seperti apa, muncul di mana, makanya mereka ke Madinah. Karena daerah yang paling sesuai dengan apa yang dikabarkan di kitab mereka itu ya Madinah. Kita bisa rujuk di salah satunya di dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ya, ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, musaddiqal lima baina yadaikum, sebagai pembenar ajaran apa yang ada pada kalian. Itu ajaran Nabi Musa. Nabi Musa dulu karena sebelumnya sih. Wa mubasyiran, dan sebagai pemberi kabar gembira. Bi rasulin, akan datangnya Rasul setelah aku, setelah Nabi Isa.
ya'ti mim ba'di, yang akan datang setelahku, ismuhu Ahmad. Bahkan namanya udah disebutin loh. Ciri-cirinya udah disebutkan. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab yang kami berikan kitab kepada mereka, orang Yahudi Nasrani, itu mereka tahu tentang Nabi Muhammad seperti tahunya orang tua kepada anaknya. Bagaimana sih orang tua mengenal anaknya bagaimana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dengar suaranya datang aja, oh anakku ini datang. Itulah level pengetahuan mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun apa yang terjadi? Ketika Nabi Muhammad diutus, ternyata mereka nggak mau ngikut. Kenapa? Sombong. Sombong. Iya, karena apa? Dari hati ya. Fanatisme. Bukan dari golongannya. Nggak mau mereka. Loh, ini bukan dari keturunan Nabi Ishak. Semuanya dari Nabi Ibrahim. Bukan dari Nabi Ishak. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak ya, Ismail dan Ishak. Kalau Bani Israel dari jalurnya Nabi Ishak. Kalau Nabi Muhammad dari jalurnya Nabi Ismail. Nggak mau mereka. Nggak mau. Maka padahal mereka tahu ilmunya ya. Mereka mengenal ini adalah Nabi yang terakhir, ini adalah Rasul yang terakhir. Dan mereka paham betul ciri-cirinya. Tapi nggak mau ngikutin. Jadilah mereka orang yang sesat. Sesatnya karena apa? Karena nggak mau menggunakan kebenaran tersebut. Jadi nggak cuma sesat, tapi juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini pentingnya bapak-bapak yang semoga dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan-jalan orang yang Allah beri nikmat. Ya, orang yang Allah beri nikmat kepadanya. Siapa mereka? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syahid, wassalihin, dan orang yang soleh. Nah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang yang dimurkai? Yang dimurkai itu Yahudi. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat? Nasrani. Jadi maghdub ini secara eksplisit, secara khusus itu melekat kepada Yahudi. Dhalin melekat kepada, kenapa? Yahudi dimurkai oleh Allah SWT karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jadinya maghdub, dimurkai. Punya ilmu tapi nggak diamalkan. Dia tahu sholat itu wajib, nggak sholat. Dia tahu sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu wajib. Minimalnya itu fardu kifayah. Tapi nggak ke masjid pula. Dia tahu ini haram, masih dihajar. Ini namanya maghdub. Ini namanya maghdub, dimurkai oleh Allah SWT. Adapun orang-orang Nasrani, mereka dhalin, sesat. Kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu, nggak ada ilmu beramal. Dia nggak tahu ilmunya, tapi dia lakukan. Jadinya sesat. Jadinya sesat. Nggak tahu jalan ke Riyadh. Pengen ke Riyadh, nggak tahu jalan, sampai nggak? Nggak sampai. Ini orang-orang Nasrani, ya, dhalin, sesat. Orang nggak punya ilmu tentang amal ini, nggak ada ilmunya, nggak ada tuntunannya, dikerjain, ya sesat. Sesat. Sesat dalam artian apa? Sia-sia amalannya. Sia-sia amalannya. Karena kalau kita bicara agama Islam, bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah SWT, itu sudah paripurna. Semuanya itu ada dari A sampai Z. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan dari perkara yang paling kecil, apa itu? Yang paling remeh,
Ketika ke kamar mandi, bagaimana tata cara masuk, bagaimana tata cara keluar, mohon maaf, bahkan sampai tata cara bersih-bersih ketika buang hajat. Itu paling kecil aja diperhatikan, apalagi yang bukan kecil. Jadi semuanya itu sudah ada tuntunannya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka pastikan ketika kita beramal, itu ada tuntunannya agar kita tidak termasuk dari golongan yang kedua. Apa itu? Dhalin. Beramal tanpa ilmu. Karena konsekuensinya besar, Bapak-bapak. Konsekuensinya besar. Ya, kalau amalan itu diterima oleh Allah SWT, kalau tidak, terus bagaimana kita memastikan amalan kita diterima oleh Allah SWT? Pastikan itu ikhlas, murni karena Allah. Yang kedua, pastikan itu memang sesuai ajaran agama Islam. Bagaimana cara memastikannya? Kita merujuk kepada pembawa risalah Islam. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Jadi yang dimaksud bayinah, bukti yang nyata adalah Rasul, ya, seorang utusan dari Allah SWT, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang membaca suhufan, lembaran-lembaran mutahharah yang disucikan. Jam. Fiha kutubun qayyimah. Artinya? Di dalam terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Fiha, yaitu di dalam suhuf tersebut, kutubun qayyimah. Ada kitab yang lurus. Apa itu kutubun qayyimah? Itu kitab yang berisi berita-berita yang benar, perintah-perintah yang adil, yang mengantarkan kita kepada kebenaran, kepada jalan yang lurus. Oke. Jadi inilah sifat dari Al-Quran. Al-Quran itu isinya apa? Akhbarun shadiqah, berita-berita yang benar. Jadi kalau ada berita di Al-Quran, semuanya itu benar. Entah itu berita tentang masa lalu atau berita tentang masa yang akan datang, semuanya benar. Tidak ada celah kebohongan sama sekali. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa sih yang paling jujur, paling benar perkataannya daripada Allah SWT? Nggak ada. Allah yang paling puncak, yang paling itu Allah. Ya, jadi semuanya benar. Entah itu berita tentang masa lalu, tentang para nabi, tentang umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, ataupun kabar-kabar yang akan datang tentang apa? Hari kiamat, berita tentang yang lainnya. Nah, wa ma tafarraqa, artinya, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan kitab kepada mereka, melainkan sesudah kepada mereka bukti yang nyata. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah belah, itu orang ahli kitab, illa, melainkan mimba di maja'athumul bayyinah, ketika setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Karena apa? Ketika datang perintah bukti yang nyata ini, Rasulullah SAW, mereka kan harusnya beriman ya, tapi karena fanatisme mereka terhadap orang Yahudi itu adalah orang yang punya pemahaman bahwasanya mereka itu orang yang paling mulia, orang yang Allah istimewakan. Ya, sebenarnya sih nggak salah itu, tapi mereka adalah orang yang durhaka. Apa bentuk keistimewaan Allah SWT kepada mereka? Nabi dari setelah Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa itu semuanya orang Yahudi loh. Orang maksud Bani Israel. Keturunan Nabi Ishak. Ya. Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, semuanya itu dari Bani Israel. Itu sebuah kemuliaan. Kemudian ketika mereka dianiaya oleh Fir'aun, Allah selamatkan. Kemudian ketika mereka, Allah beri makanan dari surga. Apa namanya? Manna dan salwa. Itu makanan dari langit loh, Allah turunkan kepada mereka. Itu sebuah keistimewaan bukan? Istimewa. Dan pada dasarnya orang-orang Yahudi itu memang cerdas-cerdas, Pak.
Itu juga sebuah keistimewaan. Termasuk yang sekarang Kalau di nggak, Israel kalau ya, nggak. Ustaz. Nabi Yusuf juga. Ah iya, iya. Masuk yang di sekarang turunannya nggak bahas ya? Yang di Israel sekarang. Iya kenapa? Iya, iya. Loh, antum lihat ilmuwan-ilmuwan itu enggak sedikit dari Yahudi. Ilmuwan sekarang ya, orang Yahudi itu. Einstein juga. Mm-mm. Einstein. Tapi ketika Allah memberikan keutamaan kepada mereka, malah mereka menjadi itu dari dulu. Itu dari dulu. Makanya posisi kita itu jelas dengan konflik di Palestina. Itu bukan sekedar konflik ini ya. Itu memang mereka berlandaskan dari itu. Sejarah. Itu dari dulu sampai sekarang. Mereka itu kelakuannya dari dulu itu bunuhin para rasul, mendustakan para rasul, bangkang kepada Allah SWT. Itu orang Yahudi. Kan saudaranya itu Nabi Yusuf dicemplungin ke kuah itu. Itu cikal bakalnya itu. Itu cikal bakalnya. Mereka disuruh masuk ke sebuah negeri dengan cara bersujud. Iya, mereka bersujud, tapi balik. Nah, itu kan kurang ajar. Ketika disuruh memasuki negeri supaya mereka tempati, mereka nggak mau. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang Jabarin, kauman Jabarin. Ya udah perang aja, nanti kalau masuk perang Allah menang. Nggak mau. Kami nggak mau perang. Kamu aja sana Musa masuk sama Rob kamu berperang, kami di sini nunggu duduk. Itu orang-orang Yahudi. Nah, jadi ketika orang-orang Yahudi setelah datang bukti yang nyata ini mereka nggak mau beriman, jadilah mereka umat yang terpecah belah. Nah, lanjut. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya dengan memberikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus. Oke. Apa sih sebab terpecahnya mereka tadi? Gimana? Iya, setelah datang bukti yang nyata kok malah mereka terpecah belah. Kenapa? Ada yang beriman, ada yang enggak. Iya, karena mereka nggak mau berpegang. Jadi kunci persatuan itu apa? Berpegang teguh kepada agama Islam. Berpegang teguh kepada agama Islam. Maka kalau orang benar-benar berpegang teguh kepada agama Islam, maka mereka akan bersatu. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah SWT, sadar nggak sadar, sekarang itu Islam itu secara nggak lalu dikotak-kotakan. apa buktinya? Banyak didirikan apa istilahnya Banyak berkonflik yang menyimpang. Kayak gini aja, kita mungkin pernah dengar gitu. Islam Indonesia itu lebih bagus itu daripada Islam yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Islam di sana barbar, kasar, anarkis. Kalau di sini mah tenang itu. Nggak ada istilah Islam Indonesia, nggak ada istilah Islam Timur Tengah. Islam itu apa? Satu. Islam itu satu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam Timur Tengah. Ini secara nggak langsung terkotak-kotakan. Kayak NU Muhammadiyah, mau NU sama Muhammadiyah itu apa itu? Itu organisasi. Ya tapi jelas itu mengkotak-kotakan kan. Nah itu, Itu yang dimaksud. saya tanya, berorganisasi boleh nggak? Boleh nggak? Pada dasarnya boleh. Sebagai wasilah kan. Tapi kebanyakan kita ketika berorganisasi menjadi apa? Fanatik. Itu, Itu yang nggak boleh. itu. Sampai kita organisasi kayak saya. Kayak kita sekarang di mana nih? dia Suwaidi. Kalau kita jadikan Suwaidi sebagai wasilah untuk tafakuh, sebagai belajar, boleh nggak? boleh Bagus. Tapi kalau kita jadikan Suwaidi ini sebagai apa? Sarana untuk saling fanatik. Suwaidi lebih bagus daripada yang di sana nih. Gimana jadinya? nggak boleh karena mengkotak-kotakan. Itulah. Islam itu satu.
Nah, kalau dari jadi wasilah kayak gitu, ngajak orang itu bagus. Kayak gitu Islam. Kayak itu organisasi. Islam itu satu. Jadi nggak ada istilah Islam Nusantara, nggak ada istilah Islam Indonesia, nggak ada istilah Islam Jawa, Islam Sumatera, Islam Kalimantan, nggak ada. Islam itu satu. Jangan mau kita dikotak-kotakan. Apa itu Islam yang benar? Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maqala Allah wa maqala Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Allah Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya semuanya ya bilang Islamnya ya bersumber Al-Quran dan hadis, iya enggak? Muhammadiyah NU juga begitu. Terus gimana dong? Atas pemahaman siapa? Pemahaman yang paling bagus selama ini semua adalah mereka yang hidup di awal-awal dulu. Siapa? Para sahabat dan keluarga. Mereka orang-orang yang telah Allah beri tazkiyah. Mereka orang-orang yang telah Allah beri apa? Tazkiyah. Apa tazkiyah? Rekomendasi. Siapa yang ngasih rekomendasi? Allah dan Rasulnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Untuk ngapain? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini rekomendasi dari Allah. Rekomendasi dari Rasul apa? Khairu ummati qarni. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang berada pada generasiku ini. Siapa? Para sahabat. Terus siapa? Summal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka. Siapa? Tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Tabi'in. Maka sudah selayaknya Bapak-bapak yang semoga dimulakan Allah SWT, kita harus benar-benar menjaga bagaimana cara kita beragama. Harus. Kenapa? Kenapa? Kita yakin ada hari akhir kan? Kita hidup berapa kali? Dua kali untuk panen ya. Satunya untuk panen. Nanamnya kapan? Sekarang. Kalau di dalam nanam ini kita gagal, gara-gara kita nggak sungguh-sungguh, gara-gara kita nggak selektif, nanamnya asal-asalan, bisa panen nggak? Nggak apa. Iya kalau itu di dunia gagal panen bisa nanam lagi. Ini masalahnya kalau kita gagal panen nggak bisa nanam lagi nggak? Hancurannya ada. Nggak bisa. Iya kalau ujiannya kayak di dunia, remedi masih kalau gagal masih bisa? Remedi masih bisa hair. Tapi kalau gagal di dunia na'udzu min dzalik, bisa balik lagi? Bisa enggak? Itulah pentingnya selektif dan sungguh-sungguh dalam beragama. Jauhkan diri dari fanatisme. Boleh nggak fanatik? Boleh nggak? Boleh kepada Rasul. Boleh kepada kebenaran. Yaitu apa yang datang dari Allah SWT dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba, ya, karena hakikatnya kita hidup di dunia itu sebagai bekal menuju akhirat. Ya. Wa ma umiru, dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk benar-benar beribadah kepada Allah SWT dalam kondisi mengikhlaskan diri dalam beragama. Ini ikhlas. Ya. Ketika kita beribadah itu pastikan ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Hanya mencari Allah. Lillah. Hanya untuk Allah, mencari ridha Allah SWT. Ini kita harus pahami belum makna ikhlas di sini ya. Tapi kadang kita ini mencari ridho Allah tapi sedikit agak ada keterpaksaan gitu gimana maksudnya? Berarti nggak ikhlas enggak? Keterpaksaannya gimana? Maksudnya seperti kayak subuh nih kan kita nih habis miswal. Ini subuh nih nggak sholat juga nggak mungkin sholat. Jadi sholatnya agak buru-buru gitu. Sebenarnya kalau kita dalam beribadah itu ada levelnya apa? Ada levelnya. Level paling dasar adalah memaksa diri. Nggak tahu ya. Kalau saya pribadi memang masih dalam level memaksa. Memang harus dipaksa dan paksa-paksa. Ya. Itu awal. Nanti kalau itu sudah lama itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan. Tapi pemaksanya juga harus lillah.
memaksakan. Ya memang iya. Kalau kayak sholat subuh kan apa motivasinya? Memang benar karena Allah SWT. Kita harus ikhlas memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah SWT. Kemudian wadzalika dinul qayyimah, inilah agama yang lurus. Ikhlas itu tauhid. Inilah agama yang lurus. Inilah intisari agama dari dulu sampai sekarang. Dari Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh. Pertanyaannya apa tadi? Rasul. Kalau Nabi pertama, iya Nabi Adam. Kalau Rasul pertama, Nuh alaihissalam. Dari dulu sampai sekarang, syariat boleh beda-beda. Tapi inti dari ajarannya sama. Apa itu? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tata cara ibadahnya, sholatnya, apanya itu berbeda. Oke. Tapi inti syariat tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa Tat? Zaman sekarang juga ada orang yang melenceng ngomongnya kayak gitu, yang penting ibadah sama Allah, tapi nggak mengikuti tuntunan Rasul banyak kan di kita. Nah itu, keimanan itu global, syamil, menyeluruh. Iman itu, iman itu apa sih? Saya Percaya. Berhenti di situ. udah sih. Yakin. Iman itu apa? Yakin. Berhenti di situ. Yakin sih sama Allah. Iman itu mencakup keyakinan di hati kita, ucapan di lisan kita, dan perbuatan. Itu keimanan harus selaras. Nabi kita SAW pernah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Wal haya'u minal iman. Iman itu ada 70 sekian atau 60 sekian cabang, kata Rasul SAW. Level paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini apa ini? Tauhid. Ini apa maksudnya? Lisan. Ya. Wa adnaha, dan level paling tinggi, paling rendah, imatatul ada anit tariq. Menyingkirkan halangan dari jalan. Ini apa ini? Perbuatan. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Apa itu? Jadi iman itu nggak hanya berhenti dipercaya toh saja, enggak. Harus dipraktekkan. Di lisan dan di perbuatan. Kalau kita beriman hanya sekedar beriman toh, tapi nggak ada prakteknya, mau bermaksud mau enggak, imannya ajek. Ini pemahaman keliru. Ini akidah murji'ah, hati-hati. Iman itu apakah tetap seperti itu? Naik dan turun. Naik karena apa? Ketaatan, turun karena maksiat. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi maksiatillah. Iman itu naik dan turun, naik karena ketaatan kepada Allah dan turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya sebutin aja ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabil musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir ya, dari kalangan ahli kitab dan orang musyrikin itu berada di neraka jahanam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk manusia. Seburuk-buruk manusia. Ya. Karena kenapa kok orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu seburuk-buruk manusia? Karena mereka menyekutukan Allah SWT. Mereka nggak mau nurut kepada Allah SWT. Gini deh, kita nih kerja ke orang Saudi di sini. Kita dibayar oleh mereka. Kita dikasih makan oleh mereka. Kita diberi fasilitas oleh mereka. Oke. Kok kita kerjanya ke orang lain? Ya, kita yang gaji bos kita, ngasih fasilitas bos kita, ngasih makan bos kita. Kok kita kerjanya ke orang lain? Bagus nggak dipenggal juga. Gimana? Ya bagus nggak dipenggal juga itu ya marah lah majikan. Itulah. Lah kita sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Allah. Yang memberikan kemudahan kepada kita siapa? Allah. Kok kita nyembahnya ke selain Allah?
Itu nambah ke Allah, tapi ada juga Bodoh sana lagi. Dan mereka seburuk-buruk orang. Seburuk-buruk orang. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, ini sepakat kalau kita bicara iman mesti sering dijajarkan iman dan amal soleh, keimanan dan perbuatan. Jadi nggak berhenti di keyakinan saja. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan mereka dari Rabb-nya adalah surga yang di bawahnya di tanah-tanah itu mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah orang-orang yang Allah ridhoi dan mereka juga ridho kepada Allah. Dzalika liman khasyia rabbah. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Rabb. Dari sini kita bisa mengambil benang merah, Bapak-bapak. Ini semua Allah berikan kepada orang yang takut kepada Allah. Bagaimana cara menjadi sosok yang bisa takut kepada Allah? Bagaimana? Ini semua kan balasannya jazaa'uhum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Rabb-nya jannatu adn, surga Aden, tajri min tahdil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Ini bentuk balasan. Balasan untuk siapa? Kata Allah, dzalika liman khasyia rabbah. Itu adalah balasannya Allah berikan kepada orang-orang yang khasyia, takut kepada Allah SWT. Sudahkah kita menjadi orang yang takut kepada Allah? Terus bagaimana cara menjadi orang yang takut kepada Allah? Takwa. Bertakwa. Gimana cara supaya bertakwa? Selalu mendengar kajian, mendekati Dengan belajar. Dengan ngaji. Kayak gini nih. Ini adalah wasilah agar kita bisa mencapai derajat takut kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah mereka yang memiliki ilmu. Gimana cara memiliki ilmu? Belajar. Kalau sudah berilmu, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan muncul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul rasa takut kepada Allah SWT, kita akan tunduk kepada Allah SWT, berusaha semaksimal mungkin menjalankan syariat, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ketika itu semua terjadi, maka Allah akan memberikan balasan. Makanya ditutup oleh Allah SWT, dzalika liman khasyia rabbah. Itu Allah sediakan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa sallallahu alaihi wa sallam.